Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridaillahi ta'ala walidafil balaya walimusalli fi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut. Faslun utai ikilah fasal. Wal matruku minas sholati salah satu asya'a fardun wa sunnatun wa hayatun. Perkara yang tertinggal di dalam sholat ada 3 macam. Nak ninggalne telung perkara, nak ditinggalne nalikane sholat, dan bagaimana solusinya. Yang pertama adalah fardun, nak ninggalne fardu utawi ninggalne rukun ya napa. Loro ninggalne sunnah ab'ad. Telu wa hayatun lan ninggalne sunnah hayat. Ini carane pripun? Fal fardu, adapun fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Yang pertama, kalau orang meninggalkan fardu maka tidak boleh digantikan dengan sujud sahwi. Nah, ninggalne fardu. Okay. Napa termasuk fardu? Pamane lali gak rukuk, ini kan satu rukun, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu zamanu qaribun atabihi. Tetapi apabila dia ingat sedangkan waktunya masih dekat, maka fardu itu harus ditunaikan. Pamane wau ora rukuk, nggih, bar ngadeg ujug-ujug ya ngadeg neh itidal kaya wong takbir ngoten. Nak eling saknalika langsung rukuk. Tapi namun itidal wis sujud, mboten oleh dibaleni malih. Ya napa? Ya rakaate mboten kanggo, karena meninggalkan satu rukun. Baru nanti kalau sudah terakhir ditambah 1 rakaat. Kenapa? Karena rakaat pertama gugur, soalnya meninggalkan ruku. Utawa wong ninggalne iktidal, umpamane baru kok ujug-ujug langsung sujud. Lah nek dereng sampai niki raine niku nemplek teng lemah, eling bali meneh iktidal. Tapi nak meniki raine niku nemplek teng lemah blek
Lah niku ya bablas wae sujud kaya biasa, tapi rakaat pertama mboten kanggo soale meninggalkan satu rukun. Nah niki wabana alaihi, kalau ingatnya tadi masanya adalah sebentar, yakni belum melakukan rukun berikutnya, belum melakukan rukun berikutnya, maka kamu harus melaksanakan yang tertinggal tadi. Tetapi catatannya wasaja dari sahwi, tetapi nanti terakhir sebelum salam kamu harus sujud sahwi. Termasuk Pak, walaupun tadi belum sujud, pemene lali gak iktidal, pas arep sujud eling, aku mau urung iktidal, sirai dereng nemplek, masih sirai dereng nemplek, balik nih, balik meneh, sami Allahu liman hamidah iktidal. Masih ngoten mengke terakhir sadurunge salam kudu sujud sahwi. Masih mau isik nututi elinge niku. Utawa niku arep bar rukuk ngeten, arepe sujud ngeten. Urung sik pagek ae nggih. Lali sujud ngoten. Oh iya, urung iktidal, terus iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Masya lali niki namung sak siutan niku sunnah sujud sahwi. Balik mungkin ditunaikan rukunnya, terus terakhir sebelum salam niku sujud sahwi. Kecuali kalau posisinya sebagai makmum. Nak makmum, ya imami ora sujud sahwi, sampean sujud sahwi dhewe. Nak makmum kewajibane melok imam. Ngoten nggih. Niki dalile napa? Ruwiyal Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra awil asra fasallama. Faqala lahu dzil yadain as-salatu ya Rasulullah in qasatta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi ahaqqun ma yaqulu qalu na'am wa shalla rak'ataini akhrayaini tsumma sajada sajdatain. Niki Pak diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah sholat bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah menjadi imam atas sholat kami. Apa sholat zuhur atau asar? Jadi perawinya ragu, lali, zuhur atau asar. Tiba-tiba Nabi salam, maka seorang sahabat bertanya, namanya Dzul Yadain, sahabat Dzul Yadain, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sholatnya ini dikurangi rakaatnya? Apakah sholat kita ini dikurangi rakaatnya? Maka Nabi SAW langsung bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Maka seluruh sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, rakaat jenengan kurang. Maka Nabi langsung maka fasolah lanjut sholat 2 rakaat, lanjutkan 2 rakaat karena lali ini 2 rakaat. Tahiyat awal niku langsung tahiyat akhir Nabi terus salam. Tidak begitu salam ditegur oleh sahabat, kanjeng Nabi jenengan sholat kok kurang rakaatnya. Langsung Nabi emot, begitu emot nak yet nih tenggene sahabat, bener ngono ta? Nggih kanjeng Nabi. Sedaya do njawab, nggih kanjeng Nabi, kurang rakaate jenengan. Langsung akhirnya kanjeng Nabi ngadep terus niku nggih takbir, terus langsung nerusne 2 rakaat meneh
Nah, setelah 2 rakaat summa sajadatain, kemudian Nabi sujud 2 sujud ya. Sebelum salam Nabi melakukan sujud sahwi. Niki Pak. Lho Kanjeng Nabi niku ya pernah lali Pak. Soalnya nopo kersane mungkin nak umate lali enten solusine. Contoh Kanjeng Nabi, ojo wah baik Kanjeng Nabi iki ya lalen dah. Ojo ngoten Pak. Lah niki Kanjeng Nabi lali niku dadi dalil hukum. Ya sengaja kali Gusti dilalekne ngoten. Karena ya semua yang dilakukan Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Niki nggih. Makane niki awake dhewe nggih ngoten nak lali. Niki cuma nggih niki wau pun disampaikne nggih syarate tadi wa zamanu qaribun nggih. Antarane laline niku karo arep menunaikan yang tertinggal tadi masanya pendek. Niku wau begitu salam langsung ditegur karo sahabat. Begitu ditegur langsung Nabi menakyitno, bener toh? Nggih Kanjeng Nabi. Begitu nggih langsung Nabi ngadeg takbir terusne 2 rakaat bar niku sadurunge salam sujud sahwi. Niki awake dhewe nggih ngoten nek jamaah lali. Begitu salam niku ndang dielikno, aja ngenteni bar wiridan. Monenge kabeh. Bar wiritan lage. Pemane sing imame manis-manis rakaate kurang lho. Lah niku ya wis dawa wektune wong bar wiritan. Nak ngoten niku liwat bar wiritan ya baleni meneh salate kok awal. Salate mang mboten kanggo. Kenapa? Karena az-zamanu tawilun. Jeda waktunya sudah terlalu lama. Ngoten. Mulane nggih nek enten rakaat kurang, nek sing eling dek langsung nggih bar salam aja ngenteni wiridan. Nggih. Terus yang kedua, Pak, niki dari hadis niki, Pak. Niki wau sing elekne nggih tetep sah salate. Kanjeng Nabi yang menakkitkan. Berarti kan antara 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua niku diselingi omongan oleh nak omong-omongan nih bab masalah salate niki wau ora kok guyon bar guyon lah iku ya ora oleh nah niki wau begitu salam langsung dielikno omong-omongan nih bab tentang salat sing lali wau terus langsung dilakukan salat carane ngoten nggih. Nah, niku penak. Naro ngilmune nah. Mbak ngeten iki nggih nate kok nenggen kula tengah tasrif. Salat asar. Ngoten. Lali. Kurang sak rakaat. Bar tahiyat awal niku salat asar imame tibake nambah 1 sak rakaat lali ya makmume ya lali kabeh saka khusyuke ya lali kabeh begitu lali kabeh bar wiritan nenek sing eling ning mburi Pak niku aku kurang sak rakaat lho iya dah nggih iya kurang iya kayake kurang mau iya kayake kurang. Terus tanglet kula ya napa ngeten iki. Lah wis bar wiritan no. Akhire ya balik meneh salat baleni meneh salat asar. Akhire salat asar dibaleni malih. Niku ngoten nggih. Makane nek ngelekno niku bar salam assalamualaikum langsung nek perlu nek sing eling ning mburi dhewe ya langsung ngadeg langsung ngomong banter Pak Imam. Kurang sak rakaat niku wau.
langsung ngoten mawon. Oh Pak Imam salahane bener dah. Oh nggih, begitu nggih ya langsung jenengan takbir Allahu Akbar ngoten nggih. Ngoten. Pun. Yang berikutnya perkara yang ditinggal yang kedua adalah kalau perkara yang ditinggal itu berupa sunnat abad. Ya napa nak sunnah abad wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabusi bil fardhi. Jadi kalau sunat abad yang ditinggalkan itu tidak perlu kita menunaikan yang tertinggal tadi, tidak perlu menunaikan yang tertinggal jika kita sudah melaksanakan rukun yang berikutnya. Sunat abad kok kita meninggalkan eling itu sudah menjalankan rukun berikutnya, maka itu tidak boleh kembali. Nah, niku ngoten. Tetapi nanti lakinau yasudu lisahwi, tetapi nanti sujud sahwi anha karena meninggalkan sunnah abad tadi. Tetapi kalau kita belum menjalankan fardu atau rukun berikutnya, kok lali eling sebelum menjalankan rukun berikutnya, Anda dipersilahkan melaksanakan nggih wis dibaleni. Contoh napa? Tahiyat awal. Salat begitu rakaat kedua jenengan mboten tahiyat awal langsung ngadeg. Selama jenengan dereng ngadeg jejeg, jenengan balik meneh lungguh tahiyat awal. Tapi nak pun jenengan ngadeg jejeg Allahu Akbar wis sedakep wis arep bismillahirrahmanirrahim. Lah nek ngeten iki jenengan mboten perlu balik lungguh. Tapi nak posisine nyat eling langsung jenengan lungguh tahiyat awal. Tapi nak pun ngadeg set ya wis jenengan terus mawon maca Al-Fatihah terus mboten perlu tahiyat awal. Lah mengke sami nanti terakhir sebelum salam kita sujud sahwi. Niki dalile nggih enten riwayat Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu annahu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat min ba'di shalawati. Wa fi riwayatin qama minas nataini minadz-dzuhri tsumma qama falam yajlis fa qama an-nasu ma'hu falamma qada sholatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla taslimi fasajada sajdain wa huwa jalisun tsumma salama. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu sesungguhnya berkata, telah sholat bersama kami Abdullah bin Buhainah, beliau berkata telah sholat bersama kami Rasulullah SAW 2 rakaat dari dari beberapa sholat, maksudnya adalah beliau sholat 2 rakaat. Wa fi riwayat yang di dalam riwayat yang lain beliau berdiri ketika selesai 2 rakaat minadz-dzuhri dari salat zuhur. Ini kisah sahabat salat jamaah kali Kanjeng Nabi ngimami. Pas salat zuhur bareng rakaat Nabi niku mboten tahiyat awal langsung ngadeg. Tsumma qama falam yajlis, maka Nabi langsung berdiri dan tidak duduk. Faqaman nasu ma'hu, maka seluruh jamaah pun juga ikut berdiri. Niki termasuk Pak tertib nggih. Nah niki wau sing salah imame meninggalkan sunat abad ora tahiyat awal langsung ngadeg, makmume yo kudu
melu. Nggih, niki nak makmum ngoten. Kudu melu. Orang ngeyel makmum gak tahiyat awal, aku tahiyat awal dhewe gak oleh, Pak. Niku Pak, niki hikmahe ngoten nggih. Nek awake dhewe niki dadi makmum, nah imame niku salah, salahe ora fatal. Niku ya melok wae karo imam. Niku ngoten. Pun nak ngelikne niku nak wis bar lagi dielekno kan ngoten. Nah ini wau Nabi langsung ngadeg, orang-orang jamaah pun langsung berdiri. Maka setelah selesai falamma qadha sholatahu wa nadharna taslimahu. Maka ketika sholat telah selesai dan kami melihat salamnya Nabi salam, assalamualaikum. Tiba-tiba Nabi takbir lagi. Jadi salam assalamualaikum. Mungkin Nabi ingatnya ketika salam assalamualaikum. Begitu salam Nabi ingat. Begitu ingat langsung Nabi takbir lagi, Pak. Allahu Akbar. Kemudian fasajada, maka Nabi sujud sajdatain, 2 sujud sahwi. Wahwa jalisun, dan Nabi dalam keadaan duduk. Tsumma salama, kemudian Nabi salam lagi. Niki Pak. Makanya niki dari hadis niki Pak. Niki Imam Syafi'i beliau menyatakan bahwa sujud sahwi itu mutlak sebelum salam. Dan niki sebagian ulama sing lintu niku angsal Pak, sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam. Tapi catatan nanti setelah sujud sahwi salam lagi. Setelah sujud sahwi salam lagi. Niki prakteknya hadisnya Nabi niki. Lali mboten tahiyat awal Nabi. Begitu mboten tahiyat awal sampai salam sahabat wis ndelok assalamualaikum wa nadharna, dan kami melihat taslimahu, salamnya Nabi. Oh jujur begitu assalamualaikum Nabi takbir Allahu Akbar, langsung sujud lha niki Pak nyun sewu. Nah imame sujud sawi jenengan ya kudu melok imam ya sujud sawi. Jenengan aja ngeyel nusi lali imame lho, aku gak lali kok. Ora oleh nggih. Lane ngoten niku, Pak. Wong Islam niku nak nurut karo pimpinan niku masih pimpinane salah, tapi salahnya itu kalau tidak membatalkan niku wajib taat. Ngoten nggih. Nah, kalau salahnya seperti tadi meninggalkan yang rukun, maka harus digenapkan rukun itu. Kalau masanya sebentar, maka belum masuk ke rukun yang berikutnya, silahkan dilakukan rukun yang tertinggal. Tetapi kalau tadi sudah kelewat rukun yang tertinggal, nanti nambah 1 rakaat. Niki nak sing ditinggalne adalah fardu. Ngoten nggih. Oke. Ketika rakaat yang kedua tahiyat awal, nggih, kan berdiri. Nggih. Berdiri lah, imam kan subhanallah pada sudah duduk. Akhirnya duduk baik. Lah niku. Nggih, biasanya dielingi subhanallah. Asal nggih niku wau imam urung maca Fatihah. Nggih. Tapi jane napa nak ngelekno pamane niku wau nggih, nak ngelekno nak imam wis ngadeg suwi, Pak. Jenengan masya subhanallah imam ini kan jenengan kudu meloki imam. Nggih. Aja diwelan suara terus bolak-balik niku batal jane, Pak. Soalnya napa? Karena niku sudah masuk ke rukun berikutnya. Yang kedua, niku wau kan mergo hukume sunnah abad. Mboten masuk rukun.
nggih. Makane niku nek ngelikne bolak-balik kok imame pancet jenengan ya kudu meloki imam. Niku wonten. Sudah berdiri lama kan apa terus tahiyat lagi? Jangan. Nak pun berdiri lama jangan tahiyat lagi. Justru makmumnya harus ikut imam. Niku ngoten. Nah berdiri lama niki pun masuk ke rukun berikutnya niki tidak boleh duduk lagi. Nak duduk lagi niku mengke niku terhukum Pak niku menambahi rukun. Ya monggo bar lah kan ngadeg bar ngadeg longgo. Lah ketika ngadeg itu sudah dianggap satu rukun. Berarti nambahi satu rukun. Itu batal sholatnya. Mulane hati-hati nggih. Khususnya tahiyat awal nak ngelene imame nak batek jenengan ojo protes ya langsung melok ngadeg karo imam. Nggih, eling-eling niki. Masyaallah. Waruya Ibnu Majah wa Abu Dawud wa ghairihima 'anil Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Niki lho Pak dijelasno. Wa idza statamma qa'iman fala yajlis wa yasjudu sajdatai sahwi. Niki jelas tambahan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud dan selain keduanya dari Mughirah bin Syu'bah berkata, Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika berdiri salah seorang di antara kalian dari 2 rakaat, nak sholat 4 rakaat, kok kamu habis 2 rakaat gak lungguh langsung ngadeg, fala yastatimma qa'iman, nak kamu belum berdiri sempurna, fal yajlis, kembalilah kamu duduk. Jika kamu belum berdiri sempurna. Nah ini tambah hitungannya tambah ngadeg sempurna. Nah urung berdiri sempurna wa idza statamma qa'iman fala yajlis. Ya niki, kalau kamu belum berdiri sempurna, maka silahkan kembali duduk. Tetapi wa idza statamma qa'iman, tetapi apabila kamu sudah berdiri sempurna, fala yajlis, janganlah kamu duduk. Lho Nabi nglarang duduk. Mulane nak imam ngeyel tek iku ya bener, sing bener imame, sing ora ngerti awake dhewe. Tambah di subhanallah. Wah iki imame pinter, makmume bodoh. Mulane ngoten nggih. Jenengan subhanallah pisan, subhanallah pindho nggih pun. Imame wis tetep ngadeg nggih jenengan melok ngadeg. Masyaallah. Wa yasjudu sajdatai sahwi, dan sujudlah kamu dengan 2 sujud sahwi sebelum salam. Nggih, niku wonten. Makane niki pentinge ngaji ngenten niki ben ero. Nggih dieling-eling niku. Nah tahiyat awal imame ngadeg ya jenengan ya melok ngadeg, sing penting nanti sebelum salam sujud sahwi. Pun. Berikutnya yang ditinggal yang ketiga wal hayatu, dan sunnah hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, tidak perlu kita mengulangi melakukan sunnah hay'ah tadi. Wala yasjudu, dan tidak perlu sujud di sahwi, untuk sujud sahwi anha, karena meninggalkan sunnah hay'ah. Niki gak perlu sujud sahwi nak meninggalkan sunnah hay'ah. Napa sunah hay'ah? Pamane maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pas ruku. Jenengan kok ora maca. Lah niku mboten napa-napa. Sing dadi rukun niku rukuke, nggih.
gerakane ruku. Nak wacane niku sunnah hai. Jenengan umpama lali gak maca mboten napa. Lah niku ngoten. Banyak sunnah hai termasuk bacaan ketika iktidal, ketika sujud itu adalah bacaan-bacaan sifatnya sunnah hay'a. Upama jenengan lali gak maca niku mboten perlu sujud sahwi. Tapi enten sebagian ulama Pak niku tetap mengharuskan sujud sahwi nak salah wacane. Bacaan rukuk digawe sujud, bacaan sujud digawe rukuk. Pas sujud maca subhana rabbiyal azimi, pas rukuk maca subhana rabbiyal a'la. Ngeten iki, nak kasus ngeten iki disunahkan juga sujud sahwi. Enten sing sebagian ulama nggih, tapi tidak semuanya. Tapi ada sebagian ulama walaupun salah niku tidak perlu sujud sahwi karena itu keduanya masuk sunnah hay'ah. Salah atau tidak mengamalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Terus berikutnya wa idza syakka fi adati ma atabihi min rakaati bana lal yakini wa huwal aqal wa sajada li sahwi. Apabila kamu ragu akan jumlah bilangan rakaatnya maka tetapkanlah berdasarkan keyakinan dan itu adalah jumlah rakaat paling sedikit. Wa sajada li sahwi dan sujudlah kamu sujud sahwi. Nak jenengan salat lali iki mang pirang rakaatnya? Telu apa? Nah ini sing suwering iki, Pak. Terutama nak salat ijen, Pak. Salat ijen iki suwering, Pak, ngeten iki, Pak. Apa meneh wis umur-umur kaya umur-umur kaya kula ya ora insyaallah. Mangke wis mulai wisan, pun mulai. Makane sing penak niki salat jamaah teng masjid pun. Apa meneh sing sepuh-sepuh terus terang mawon. Nang omah niku lho lali, Pak. Iki mang wis piro ngono. Makane sing penak teng masjid mawon wis melok mami ngoten mawon. Soale mengke nggih sing elekne kan bareng-bareng to. Dan iki hikmahe salat berjamaah. Nang omah niku lho lali, Pak. Apa meneh salat napa ni anake nyetel YouTube ning kono banter. Waduh wis lali kabeh. Atek lagune pas enak awake dhewe seneng, lagu nostalgia iki gak sedia salat, Pak. Aduh, akhirnya lali kabeh. Lah ngeten iki, Pak. Makane niki nak ngeten iki kata Nabi ya, nak kon lali pirang rakaat salatmu tetapkanlah berdasarkan keyakinan. Keyakinan apa? Ambil rakaat yang paling kecil. Iki loro apa telu ya? Loro apa telu? Yakin loh loro, ngoten mawon. Ojo yakin lo telu, nek diyakin telu nak kurang lah niki. Loro apa telu? Loro apa telu? Loro ngoten. Maksudnya ditetapkan keyakinan itu tetapkan yang 2 rakaat. Ngoten lho. Nanti yang penting setelah selesai sebelum salam nanti sujud sahwi. Ingat sujud sahwinya 2 kali Pak nggih sujudnya. Jadi Nabi memberi contoh sujudnya 2 kali sujud sahwi itu bukan satu kali. Niku ngoten. Dongane niku subhana malla yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Niku ngoten dongane. Lah niki dalile napa nak ngoten niku ruya Muslim an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an falyat raqis syahk wa yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdatain qabla yusallima fa in kana sholat khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana sholat itmaman di arba'in kanat targhiman lisyaiton.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila ragu salah seorang di antara kalian di dalam sholat, dia tidak tahu ini berapa 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan-raguan tadi, kata Nabi, tetapkanlah yang kamu yakini, kemudian sujudlah kamu dengan 2 sujud sebelum salam. Artinya pilih yang rakaat paling sedikit, itu yang jelas ya yakin. Fa'ing kana sholat khamsan, apabila kamu sholat kok jadinya 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, dengan sujud sahwi tadi niku menjadi kompensatornya ya, mengkompensasi dengan adanya sujud sahwi, itu kompensasi kelebihan rokaatnya, artinya menghapuskan 1 rokaat dengan sujud sahwi. Makanya penting Pak, nak lali bilangan rokaat, tetapkan yang yakin, pilih yang sedikit sebelum salam, sujud sahwi, dan itu jadi kompensatornya ketika kita lupa kakean rokaate. Wa in kana sholat itmaman li arba'in, kalau tadi jatuhnya sholat kok ndalah pas petang rokaat, maka kanat targhiman ja'alnaha zaujan kama yang bagi targhiman i'adatan wa idlalan. Jadi kalau kamu sholatnya mau adalah pas 4, maka sujud sahwimu itu tadi menjadi napa niku ighotatan, menjadikan setan marah, memarahkan setan, wa idlalan, dan menghinakan syaitan. Sujud sahwimu, nak sholatmu mangkok pas, sujud sahwimu tadi menjadi tamparan terhadap setan, demikian juga menghinakan setan. Niki Pak, niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lho enak Pak nggih, nak lali eling-eling, dimantapno ambil rakaat yang paling sedikit, loro telu ya dimantepne loro. Ngoten nggih. Telu papat mantep notel telu, mari ngono tambah ono siji. Jolali sadurunge salam sujud sahwi 2 rakaat. Nggih, penak kan? Pun wa sujud sahwi sunnatun, masih begitu Pak, sujud sahwi itu hukumnya tetap sunnah. Upama jenengan mboten sujud sahwi nggih mboten napa termasuk wau nggih meninggal nih rukun. Kalau sudah ditambahi sampurna 1 rakaat nggih mau gak sujud sahwi nggih tetap sah salatnya. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun begitu, kalau kita lihat dalam riwayat hadis, mari Pak, walaupun sujud sahwi hukumnya sunnah, tetap tolong dilaksanakan. Karena apa? Itu adalah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi itu sebelum salam. Imam Syafi'i ndawuhne nggih nggone sujud sahwi niku sakderenge salam, walaupun imam yang lain ada yang membolehkan, karena di dalam kasus hadis tadi Nabi sudah salam. Kalau sudah salam sujud sahwi, ingat setelah sujud sahwi salam lagi niku ngoten. Pun enten sing langlet nggih. Nggih,
antarane lungguh niku maca Rabbi firli mboten napa-napa. Nggih. Mboten maca nggih mboten napa-napa. Nggih. Di teks hadisnya niku hanya kan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Bacaane nek tenggene teks hadis sing umum niki mboten disampaikno, tetapi sebagian ulama menyampaikan, mungkin diriwayatkan juga dari beberapa hadis, sujudnya adalah dengan membaca subhana malayanamu wala yashu. Nah jenengan lungguh maca Rabbi firli monggo nggih. Dalem nggih, Allahu Akbar niki Pak, niki fakabaro Nabi menapa niki kabaro, maka Nabi membaca takbir. Nggih, Allahu Akbar. Maksudnya takbir tidak perlu angkat tangan. Sing penting ini kabaro maca takbir. Di sini tidak dijelaskan Nabi mengangkat tangan atau tidak. Makanya sing penting takbir Allahu Akbar. Terus niku wau langsung napa namine sujud. Begitu sujud, nanti ya Allahu Akbar sujud duduk. Kemudian nanti Allahu Akbar sujud lagi, Allahu Akbar terus duduk lagi, terus Assalamualaikum. Ngoten nggih, niku ngoten. Bacaan sujud sahwi kalau seperti bacaan sholat biasa subhanallah. Mboten napa-napa. Ndak apa-apa, subhana rabbiyal a'la mboten napa-napa. Seperti bacaan sujud, ndak apa-apa. Karena yang menjadi sunnahnya adalah sujudnya. Sujudnya, nggih. Niku. Pun niku wau tentang teknis ketika kita meninggalkan sholat, meninggalkan hal-hal atau rukun atau sunnah yang ada di dalam sholat. Niki faslun utawi kila fasal bab baru wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa sholatun laha sababun. 5 waktu ini tidak boleh sholat kecuali kalau sholatnya ada sebab, yakni sholat sunnah. Yang pertama adalah setelah sholat subuh sehingga terbit matahari hatta tatlu asyamsu. Niki tidak boleh sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya. Contoh ini sebabnya nek wong mati, nah, jenengan nyolati oleh niku ngoten. Sebabnya jenengan mlebu masjid, jenengan tahiyatul masjid masih boleh. Itu kalau sholat seperti itu dilarang. Kalau sholat kalau sholat tahiyatul masjid boleh, sholat mayit masih boleh. Gerhana, kok gerhana niki bar subuh ya boleh karena ada penyebabnya gerhana. Tetapi kalau jenengan mau perbagian untuk musafir, itu tidak boleh sholat sunnah ketika waktu setelah subuh atau ba'diyah, tidak boleh. Jadi 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah yang tanpa sebab atau sebabnya yang mengakhiri, niku adalah tidak boleh. Tapi kalau sebabnya mendahului boleh. Wow, kalau gerhana, ada orang meninggal masuk masjid dan sebagainya. Pun tadi waktunya adalah setelah subuh sampai terbit matahari, dan dari terbit wa inda tulu'i hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin. Dari matahari terbit sampai kira-kira naik 1 penggalah. Makanya yang dilarang niku nggih dari mulai habis subuh sampai matahari naik sepenggalah waktu walaupun matahari itu sudah bunder nggih, di atas ufuk cakrawala pun bunder, kok abang beranang niko urung oleh sholat sunnah. Tunggu naik. Begitu naik biasanya ini kumpul mulai ke kuningan warnanya. Nah pun ke kuningan jenengan silahkan sholat. Oke, jadi ngoten niku. Jadi sampai naik kira-kira 1 tombak. Nah nikulah waktu duha.
duha waktu awal, atau itulah sholat isyraq. Jadi ketika sholat isyraq, itulah awal waktu duha, itu selesai larangan untuk sholat sunnah setelah subuh. Demikian juga wa idza stawat hatta tazula, demikian juga ketika matahari pas di tengah, itu tidak boleh sholat sunnah, okay? Kecuali kalau Jumat kita masuk masjid tahiyatul masjid, ya oleh ae karena sholatnya tahiyatul masjid. Bun, makanya Pak sing pas niku nggih ngoten nggih. Nah, makanya nak sholat azane loro niku sing pas. Nak sholat azane sitok Jumat niku qobliyah Jumat niku waktune belum pas. Dan jenengan begitu masuk masjid qobliyah niate sholat tahiyatul masjid, oke, nggak masalah. Terus niate qobliyah Jumat, padahal itu waktunya waktu haram, waktu niki nak sebagai apa, waktu yang dilarang. Nggih. Makanya hati, nak tahiyatul masjid enggak apa-apa ketika matahari pas di tengah. Makanya hati-hati niki nak sholat Jumat. Nah, jenengan niku naik masjid kok adane pisan. Jenengan hati-hati terhadap waktu. Masuk masjid silahkan tahiyatul masjid jenengan lungguh. Tetapi niatnya sholat tahiyatul masjid. Nak niat qobliyah mboten iso jenengan. Soalnya mereka begitu masuk waktu sholat, waktunya zuhur, langsung azan, langsung khutbah. Makanya naik azane loro niku pas jenengan. Begitu masuk waktu azan, begitu azan kan qobliyah. Bar qobliyah enak Pak, ini jelas sudah masuk waktunya zuhur. Nah, setelah itu baru khotibnya naik. Nah, ngeten iki pas. Apa meneh modele kadang-kadang sing masjid adane pisan iki cepet-cepetan biasanya Pak. Artinya awite cepet-cepetan, nak salate ya alon. Cuma awite niku lho disik-disikan, weh aku tak disik. Iku ngoten. Mulane ngati-ngati masjid-masjid sing ngeten iki mboten apa-apa adzan pisan, tapi pastikan adzan itu tadi mungkin sudah ada jeda waktu nggih. Ketika masuk sholat jangan langsung diadani untuk khutbah, tapi adzanono mungkin 10 menit setelah masuk waktu untuk memberikan kesempatan kepada jamaah untuk qobliyah. Nak mboten ngeten ya ora oleh uman wektune. Makane ngoten. Lah nek masjidnya memang ngoten, nggih pun yen gak sah qobliyah. Mlebu masjid niat tahiyatul masjid terus lungguh ngoten mawon daripada resiko dengan. Makanya yang dilarang lagi adalah tadi ketika pas matahari di tengah tidak boleh sholat sunnah, nggih. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba syamsi, kemudian setelah sholat asar sehingga terbenam matahari. Wa indal ghurubi hatta yatakallama lahu rubuha, dan demikian juga ketika terbenam matahari sampai seluruh mataharinya lenyap di bawah garis cakrawala. Nak pas aslup lagi oleh separuh niku gak oleh yen salat sampai bundere matahari niku ilang bles. Walaupun masih ada sulake, ngerti sulake jenengan? Nah, bias-bias sinarnya itu masih tampak, itu sudah boleh karena mataharinya sudah tenggelam. Nggih. Niki dalilnya apa ruwiyah Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu wa la sholata ba'da asri hatta taghiba syamsu. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak
boleh sholat setelah subuh sehingga terbit matahari, sehingga matahari naik ya, tartafi asyamsu itu naik satu penggalah. Demikian juga la sholat ba'dal asri, tidak boleh sholat sunnah setelah asar sehingga matahari terbenam sempurna. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, salah susah akan Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna wa an naqburu mautatana hatta tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imad dhuhirati hatta tazula wa hina tadifu syamsu lil ghurubi. Niki di dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, 3 waktu yang mana Rasulullah telah melarang kami, ya, Nabi pun melarang, Pak, untuk sholat di waktu-waktu itu, yakni ketika matahari terbit sampai naik sepenggalah, ya. Jadi ketika matahari terbit sampai naik sepenggalah, kemudian ketika matahari pas tepat di atas sampai masuk waktu zuhur, kira-kira 5 menit pas matahari pas posisi di atas, kira-kira 5 menit setelah itu, maka itu tidak boleh sholat sunnah. Wahina tadhifu syamsu lil ghurubi, demikian juga ketika matahari terbenam sampai seluruh matahari tenggelam di bawah garis cakrawala. Niki jelas diterangkan di dalam hadis Muslim. Demikian juga niki, Pak, wa nahyu fi ma sabaq lit tahrim, niki nak menurut sebagian ulama larangan Nabi itu hukumnya haram, tetapi ada sebagian mengatakan larangan Nabi itu sifatnya makruh. Ada yang menghukumi larangan Nabi itu bukan jatuh ke haram tapi makruh, tapi makruhnya makruh tangzeh, istilahnya begitu. Makruh tangzeh itu makruh wis mepet karo haram. Yes penak gak usah dilakoni ngoten mawon, enggak, daripada resiko ngoten nggih niku. Wa amalah sababun hatu sholli fi kulli awqati nafilan kanan au fardhon dala dzalika. Adapun, Pak, kalau salatnya tadi ada sebab, waktu apapun boleh. Niku termasuk salat tahiyatul masjid. Kapanpun boleh. Niki salat yang punya sebab. Atau qadha salat sing terlewat nggih. Qadha salat itu boleh. Dalilnya apa, Pak? Niki di waktu-waktu itu tadi, sekali lagi boleh kalau sholat sunnah yang punya sebab. Yang kedua kalau qadha sholat fardu. Contoh dengan Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaroha la kafarata laha illa dzalika wa aqimi sholata li dzikri. Dari Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa akan sholatnya maka sholatlah ketika dia ingat, dan tidak ada penebus dari sholat yang tertinggal kecuali sholat itu harus dilakukan. Maka Nabi membaca aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, sholat Toha ayat 41. Nabi sabdane ngoten, Pak. Salat subuh jenengan keturun tangi-tangi pas niku matahari jedul. Lah niki pas matahari jedul jenengan langsung saja sholat subuh. Nak niki mboten terikat oleh larangan Nabi. Aja sik enteni ae. Mboten. Nak niku sholat fardu. Kapan saja jenengan tangi ya langsung sholat fardu. Utawa nyun sewu niki kadang-kadang napa mboten keturun, kadang-kadang ada yang siuman dari pingsan atau niku operasi, sing sering operasi. Begitu operasi, lah niku wau kan wis kelewat subuh pamane nggih. Lho Pak, lha nek wong gak sadar kan ora wajib nggih, nek gak sadar itu gak
wajib. Tapi nyon sewu niku wau pamane wong sadari mamane sakniki niku pamane napa jeduli srengenge. Enteke wektu subuh kan mulai terbit matahari. Tapi jenenge wong sadari kan ora langsung full sadar to, Pak. Mulai 1/10 sadar. Terus mari ngono kan kremeng lagi sadar full lah. Mulai kremeng sampai sadar full itu kan ya biasane Pak niku kemungkinan niku melewati waktu subuh. Makanya nak ngoten niku begitu sadar niku jenengan salat subuh. Ngoten nggih? Niku ngoten. Tapi nak sadare niku pas, misalkan sadare baru operasi niku jam 09.00 awan, dan niku mboten perlu sholat subuh. Soalnya nopo kan kira-kira jaraknya niku ya sekitar 30-an menit lah kira-kira antara seprapat sadar sampai full sadar. Niku ngoten. Artinya kalau di daerah-daerah perbatasan waktu sholat jenengan sholat mawon. Termasuk niki jane ibu-ibu nggih, ibu-ibu nak suci dari haidnya niki ndang salat masih niku wau pasengingin jedul suci, begitu suci kira-kira waktu subuh karek kurang 2 menit ketahuan suci, mari ngono tinggi adus otomatis kan ya entek waktune. Lah niku jenengan salat subuh. Kenapa? Karena diketahui suci ketika waktu subuh masih ada. Paham nggih? Lho ngeten iki penting lho, wong lanang kudu ngerti. Masih niki bagi gayane wong wedok, tapi wong lanang kudu ngerti, terutama nak wayahe suci nggih, wayahe teko haid. Soalnya nak mboten niki mungkin terhukum meninggalkan sholat, khususnya daerah-daerah perbatasan antarane suci dengan haid, antarane haid dengan suci di daerah perbatasan niku hati-hati. Nak suci ini niku kira-kira jam 09.00 awan mau nggih mboten masalah, mboten perlu ngodoi sholat subuh soalnya di daerah aman. Tapi oke kan wong haid niku mosok iso jam 09.00 terus gak mungkin. Niku ngoten. Lan niki penting tadi boleh sholat sholat sunnah yang ada sebab, yang kedua adalah sholat fardu silahkan dilakukan di waktu-waktu yang dilarang tadi, dipersilahkan kalau untuk menjalankan sholat fardu untuk qadha sholat pun mboten mawon insyaallah nggih. Masalah isyraq yang tadi yang dibahas, Nggih. isyraq itu utamanya apa, terus praktek cara menjalankan sholat isyraq. Niki berikutnya nggih niku wau isyraq. Salat isyraq niku nggih pelaksanaannya setelah matahari naik 1 penggalah nggih. Artinya di awal waktu duha. Itu salat isyraq. Setelah terbit matahari kan di kalender itu ada terbit matahari jam sekian-sekian. Nggih. Jadi terbit jam sekian-sekian niku masih nopo posisinya, jadi masih lagi terbit niku. Nggih. Jadi terbit niku adalah ya pas terbit niku. Nah, isyraq mestinya ada tertulis ada di situ duha. Di waktu duha kan enten sing kalender enten tulisan duha. Nah, duha itu kalender itu sebetulnya waktunya isyraq. Kalau terbit niku pas matahari lagi metu. Jadi seabang niku posisi terbit. Makanya nah ajeng sholat isyraq itu ambil jadwal duha, bukan jadwal apa isyraq nggih. Tapi jadwal duha yang paling apa namanya itu adalah awal waktu duha, silahkan sholat 2 rakaat. Nah hadis ini jane setelah sholat subuh tidak melakukan aktivitas apa-apa, hanya zikir, baca Quran di masjid, di tempat dia sholat. Nah di rumah ya nanti sholat di rumah sampai dia tetap berada di tempat sholatnya sampai nanti matahari naik sepenggalah, kemudian sholat 2 rakaat
pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Nabi mengatakan 3 kali, Pak. Makanya awake dhewe arep haji ini gak oleh terus ya. Soalnya haji kan ditutup corona ini, gak oleh terus. Umroh ya gak di duwe, mending bar subuh jenengan aja medun ke masjid sadurunge mlethek srengenge, nak cara Jawa ngoten. Nggih, sebelum matahari naik sepenggalah. Setelah matahari naik sepenggalah jenengan sholat 2 rakaat utawa didelok ning kalender waktu duha. Begitu waktu duha niku jenengan sholat 2 rakaat. Mantun niku nembe mulih niku kudu ijane ngoten. Dalam? Oh bagus. Tapi yang paling afdol, Pak, sholat duha itu waktunya, Pak. Tenggene hadis niku ketika anak domba telah mulai kepanasan. Jadi wis anak-anak domba, anak-anak unta ya, di dalam riwayat anak-anak unta sudah mulai kepanasan. Kira-kira niku jam 09.00. Nggih, niki sing afdhole duha lho nggih. Afdhole duha niku jam 9 niku ngoten. Tapi kalau waktu duha nggih niku wau mulai esrok sampai sebelum matahari berada posisi di atas itu masih boleh sholat duha. Isrok dilanjut duha, silahkan, bagus. Nggak perlu 12 rakaat. Isrok 2 rakaat ditambah duha 12 rakaat. Cocok ya. Nggih. Kalau iso omong tok tapi yo urung lakoni. Terus niki melih tambah cicik melih hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim an Ummu Salamah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini ba'dal asr. Jadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah Rasulullah SAW satu ketika sholat 2 rakaat setelah asar. Bar asar sholat 2 rakaat. Fasa'alatuhu an dzalika, maka Ummu Salamah tanya kepada Nabi, "Ya ibnata Abi Umayyah, sa'alti anir rakaataini ba'dal asr?" Wahai anaknya Abi Umayyah, nyeluk teng Ummu Salamah ngoten. Engkau telah bertanya tentang 2 rakaat yang aku lakukan setelah asar. Maka Nabi menjawab, innahu atani nasun min Abdil Qais fasyaghaluni anir rakaataini lataini ba'da dzuhri fahumahatani. Jadi saya tadi sholat 2 rakaat setelah asar tadi. Kenapa? Karena tadi setelah salam sholat zuhur saya melayani tamu. Jadi sibuk dengan tamu. Tamunya adalah satu kabilah dari Bani Abdul Qais. Karena saya sibuk melayani tamu, saya terlewat ba'diyah zuhur. Maka ba'diyah zuhur itu aku qadha setelah asar. Lho Nabi, Pak, Nabi niku lho sholat sunnah mawon diqadha. Awake dhewe nek begitu luput ya wis gak usah. Kanjeng Nabi ini luput sholat zuhur ba'diyah niku lho dilakukan